Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan teks pidato persuasif, yaitu pertemuan yang ke-6 tentang sistematika pidato. Sebelum kalian membuat pidato, naskah pidato, ini kita membuat sistematikanya dahulu supaya nanti lebih mudah dalam membuat naskah pidatonya. Sistematika pidato banyak sekali macamnya. Antara lain di sini tentang sistematika secara umum, ya. Sebelumnya kalau mau siapkan buku paket halaman 39 sampai dengan 44, juga modul tentang sistematika pidato, juga tentang alat tulis, buku dan pulpen untuk mencatat, ya. Lalu untuk kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Sistematika pidato secara umum ada 3, yaitu awal pidato, isi pidato, dan akhir pidato. Pada awal pidato meliputi salam, sapaan hormat, syukur, itu awal pidato. Sedangkan isi pidato meliputi pembuka pidato, inti pidato. Nah, dalam inti pidato ini terdapat struktur pidato. Nanti akan kamu pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan penutup pidato. Lalu untuk akhir pidato, bagian yang ketiga, akhir pidato meliputi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan ucapan salam penutup. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bahas satu persatu sistematika pidato di sini, mulai dari awal pidato, isi pidato, sampai dengan akhir pidato. Awal pidato di sini memberikan salam. Jadi sebelum kita berpidato memberi salam. Pemberian salam sebagai pembuka awal sebelum kita berpidato banyak sekali macamnya. Boleh secara umum, ya, boleh secara umum, ya. Boleh misalnya contohnya salam, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, atau juga dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, hadirin yang saya hormati, dan sebagainya. Itu dalam memberikan salam dalam pidato. Lalu bagian yang kedua memberi sapaan hormat. Sapaan hormat itu memberi penghormatan, menyapa pada hadirin, siapa saja yang hadir pada saat itu. Misalnya pidatonya dilaksanakan pada saat pelepasan siswa, akhir sanah atau perpisahan, itu yang datang kan di situ ada kepala dinas, ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tuamu, dan kamu beserta teman-temanmu. Nah, dalam pemberian salam hormat, ini sapaan hormat, ini dimulai dari orang yang kedudukannya paling tinggi, lalu di bawahnya, dan seterusnya. Misalnya kepala dinas pendidikan, lalu kepala sekolah, lalu guru, lalu orang tua, lalu anak-anak. Ya, itu misalnya acara perpisahan sekolah. Ya, contohnya di sini saya memberi contoh untuk kepala sekolah. Karena di sini dalam perpidato itu kan satu orang yang berpidato, berarti menggunakan kata saya, bukan yang kami hormati, bukan, ya. Yang saya hormati di sini saya contohkan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Surakarta. Di sini terdapat 2 kesalahan. Mengapa? Di situ yang saya tulis kuning itu Bapak Kepala Sekolah itu salah. Juga Kepala Sekolah SMP itu juga salah.
Karena apa? Karena sapaan itu tidak mau bertemu dengan jabatan. Kalau sapaan itu kan misalnya bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi itu sapaan. Kalau jabatan kan misalnya kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, dan sebagainya. Kalau di sini tertulis bapak kepala sekolah salah. Karena di sini sapaan bertemu dengan jabatan. Logikanya kalau nanti ada bapak kepala sekolah berarti ada ibu kepala sekolah, ada nenek kepala sekolah, ada paman kepala sekolah. Kan tidak ada, no? Makanya jangan bapak kepala sekolah. Kalau bapak maunya melekat dengan nama, misalnya Bapak Dr. Andes Nugroho MM selaku kepala SMP Negeri 9 begitu, atau Ibu Diah Pitaloka SPD MPD kepala SMP begitu ya. Lalu yang kedua, SMP sendiri sudah singkatan sekolah menengah pertama. Jadi kalau ada kata kepala sekolah SMP Negeri 9 berarti sekolahnya double, disebutkan 2 kali. Berarti kalau SMP-nya tidak disingkat berarti kepala sekolah sekolah menengah pertama. Nah, ini berarti kan salah. Di sini yang benar bagaimana? Sapaan yang benar yaitu yang saya hormati Kepala SMP Negeri 9 Surakarta. Itu kalau hanya menyebutkan jabatannya. Kalau ingin menyebutkan namanya, ya yang saya hormati Ibu Diah Pitaloka Handriani SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Surakarta. Itu kalau menyebutkan namanya. Jadi intinya kalau jabatan jangan didahului dengan sapaan ya. Jadi bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah salah karena tidak ada nenek kepala sekolah ya. Itu. Lalu kalau menggunakan kata terhormat hanya boleh 1 kali. Tidak boleh yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang terhormat Kepala SMP Negeri 9 tidak boleh. Karena terhormat itu artinya kan paling ya. Jadi yang paling itu hanya 1. Jadi yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, lalu yang selanjutnya jangan yang terhormat, tapi yang saya hormati Kepala SMP Negeri 9 Surakarta, begitu ya. Kalau pakai terhormat hanya boleh 1 kali dan yang pertama saja. Makanya supaya tidak keliru, ya tidak usah pakai kata terhormat ya tidak apa-apa. Semuanya memakai yang saya hormati boleh. Yang saya hormatinya di depan juga boleh, di belakang juga boleh. Kalau di depan misalnya yang saya hormati Kepala SMP Negeri 9 Surakarta, itu kalau di depan. Tapi kalau di belakang, Kepala SMP Negeri 9 Surakarta yang saya hormati. Itu ya anak-anak. Anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya ucapan syukur. Ucapan syukur ini mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di sini ucapan syukur bisa bermacam-macam, boleh singkat, boleh agak panjang. Kalau yang singkat misalnya, boleh pilih salah satu. Yang singkat misalnya, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itu singkat. Tapi ingat, Esa ya, bukan Esa. Jadi tidak boleh menggunakan kata sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, salah. Esa itu tidak ada artinya. Kalau Esa itu artinya 1. Esa itu dari bahasa Sanskerta yang artinya 1 ya. Jadi jangan sampai menggunakan kata Esa tapi menggunakan kata Esa. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau singkat. Kalau panjang, agak panjang misalnya, sebelum acara kita mulai, sebelum pidato ini saya mulai, misalnya begitu, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu kalau misalnya agak panjang dan sebagainya boleh. Pokoknya ucapan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa ya. Anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya isi pidato.
isi pidato itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka pidato, inti pidato, dan penutup pidato. Kalau pembuka pidato ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke topik pidato. Ini misalnya bebas ya, bisa hanya hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berpidato mengenai apa topiknya disebutkan. Mengenai misalnya sosialisasi tertib berlalu lintas, misalnya mengenai penanggulangan narkotika di kalangan remaja dan sebagainya. Jadi boleh diawali dengan latar belakang atau mengambil topik tersebut, misalnya pada saat ini remaja di mana-mana terjadi kenakalan tersebut, misalnya ada yang nongkrong-nongkrong, ada juga yang berpacaran, ada minuman keras dan sebagainya. Lalu pada kesempatan ini saya akan mengambil topik apa itu, misalnya hanya sebagai pembuka itu ya, untuk mengantarkan ke inti pidato. Anak-anak, bagian kedua yaitu inti pidato ini merupakan isi pokok pidato. Pada bagian ini disusun sesuai dengan struktur pidato. Nah, struktur pidato ini akan kita bicarakan pertemuan yang akan datang. Jadi intinya pidato di sini yaitu apa yang akan dibahas, apa yang akan dibicarakan dan sebagainya, itu nanti harus sesuai dengan struktur pidato. Lalu bagian yang ketiga, penutup pidato. Penutup pidato di sini bisa berupa simpulan, bisa berupa ajakan, harapan dan sebagainya. Misalnya tentang kebersihan ya. Hadirin yang saya hormati, dari sedikit pidato saya tadi dapat kita simpulkan bahwa kebersihan ini sangat penting bagi kita ya, misalnya disimpulkan begitu. Atau ajakan, ditambah ajakan, marilah mulai sekarang kita menjaga kebersihan lingkungan. Lalu harapan juga boleh. Ya, mudah-mudahan lingkungan kita selalu bersih dan kita semuanya akan menjadi sehat walafiat begitu. Jadi penutup pidato di sini bisa berupa simpulan, ajakan, harapan atau gabungan dari simpulan dan ajakan dan sebagainya. Anak-anak yang saya sayangi, lalu kita sampai pada akhir pidato. Akhir pidato itu meliputi apa saja? Yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, lalu apa tadi? Ucapan terima kasih, lalu mohon maaf dan salam ya. Ucapan terima kasih contohnya bebas ya, misalnya begini. Semoga pidato saya ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin ya. Atas perhatian hadirin saya mengucapkan terima kasih begitu. Jangan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, jangan. Karena di sini orang yang berpidato itu sebagai orang pertama dan hadirin itu yang mendengarkan pidato itu sebagai orang kedua. Kalau nya itu kan gantinya iya atau dia sebagai orang ketiga. Berarti tidak ada di sini. Yang ada di tempat itu kan hanya orang pertama dan kedua. Jadi jangan sampai menggunakan kata atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nya ini siapa? Nya tidak ada di sini. Jadi yang benar bagaimana? Ya atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara saya mengucapkan terima kasih. Atau atas perhatian hadirin saya mengucapkan terima kasih. Begitu ya. Selanjutnya permohonan maaf ini harus ada karena kalian dalam pidato kan tentu ada kesalahan. Ada hal-hal yang menyinggung perasaan atau tidak, baik dalam ucapan maupun dalam sikap maupun dalam pakaian dan sebagainya. Maka harus ada permohonan maaf. Contohnya misalnya, kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Begitu singkat. Jangan sampai jangan hanya kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Tidak hanya kesalahan kata-kata saja, kesalahan semuanya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, itu baik kesalahan kata-kata, kalimat, kesalahan dalam berpakaian, kurang sopan atau kurang cocok dengan situasi, kekurangan kesalahan dalam sikap dan sebagainya. Itu. Jadi kalau ada kesalahan atau kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, titik.
tidak usah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak usah. Karena kata yang sebesar-besarnya itu tidak perlu. Itu namanya hiperbola ya. Hiperbola atau pleonasme berlebihan ya. Jadi tidak usah menggunakan yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, tidak usah. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, begitu saja. Lalu bagian yang ketiga, salam penutup. Salam penutup itu sama dengan bagian awal sebelum pidato tadi. Sebelum memulai berpidato tadi, bebas ya. Contohnya boleh pilih salah satu, misalnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu boleh. Atau dengan ucapan selamat pagi ya, hadirin. Misalnya kalau pidatonya pagi, pidatonya agak lama, terus selesainya agak siang, ya ditutupnya dengan selamat siang itu, atau selamat malam, tergantung situasi saat itu ya. Itu tentang akhir pidato yang meliputi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Anak-anak yang saya sayangi, materi untuk pertemuan ini 6 ini sudah selesai. Nah, sekarang kamu mengerjakan tugas soal pertemuan yang ke-6. Soal pertemuan yang ke-6 ini bisa kamu lihat di modul. Atau juga di PowerPoint ini juga saya tulis kembali. Ini nanti misalnya nomor 1 apa saja yang harus kita ucapkan pada awal pidato, berilah contoh sapaan hormat dan sebagainya. Lalu ini nanti kamu kerjakan, boleh kerjakan, ditulis dulu di kertas, lalu seperti biasanya di kertas folio atau kertas HVS, 2 minggu sekali dikumpulkan ke sekolah, yang mengumpulkan adalah orang tuamu ya. Jadi tidak usah soal pertemuan 6 ini satu folio, tidak usah, langsung lanjutannya yang kemarin. Yang lanjutannya kemarin soal pertemuan ke-4 atau 5 kemarin. Kalau kemarin soal pertemuan ke-5 tidak usah dikerjakan ya, karena yang esensi yang soal pertemuan ke-4 yang kemarin oleh Bu Mariani. Makanya soal pertemuan ke-4 kamu kerjakan, lalu di bawahnya soal pertemuan ke-6 itu. Kamu kerjakan 10 soal ini dari yang kamu baca di modul, kamu baca di buku siswa, juga catatan yang kamu buat, juga dari keterangan Pak Guru, kamu kerjakan soal itu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan secara lengkap, jangan sampai tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan nanti kamu tidak ada nilainya. Jadi kalau tidak ada nilainya, nanti kalau di akhir semester di rapotan kamu rugi ya. Makanya jangan sampai tidak mengerjakan. Kerjakan, lalu setiap 2 minggu sekali tugas-tugas dikumpulkan, yang mengumpulkan orang tuamu ya. Orang tuamu mengumpulkan ke sekolah. Sekian, terima kasih, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses ya, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan COVID ini segera hilang dari bumi Indonesia, khususnya bumi dunia ya. Lalu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.